Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Lebih apalagi kenikmatan iman dan Islam yang sampai hari ini masih tertanam pada jiwa kita, masih kuat dalam diri kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat tersebut kita bisa merasakan kemuliaan, keagungan, keberkahan hari-hari di bulan suci Ramadan. Karena tidak setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan, dan kita berharap kita bisa sampai pada dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kita selama bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perantaraan beliau kita bisa mengenal dan memahami Islam ini yang menjadi jaminan bagi kita selamatnya dunia dan akhirat. Dan kita berharap kita pun juga berkumpulnya di tempat ini menjadi isyarat bagi kita semua berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad adhallakum syahrul azimul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan agung dan penuh keberkahan. Ini satu informasi buat kita agar kita bisa mensikapi kehadiran bulan yang Allah anggap ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan hari-hari, waktu-waktu yang kita lalui selama bulan suci Ramadan ini. Agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehadiran saum ini mengantarkan seseorang pada tingkat dan kualitas takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Justru itu karena itulah satu-satunya yang mendasari kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaan dan jabatannya. Kemuliaan seseorang tidak diletakkan pada sesuatu yang sifatnya dunia, tapi kemuliaan Allah tempatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai bulan ini berlalu tanpa kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kekhawatiran Nabi kita ketika kita barangkali menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Sabda Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja.
Oleh karena itu tidak sedikit orang yang melakukan puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka perlu kita cermati, perlu kita melihat apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ingin berbagi perkara yang merusak pahala puasa kita. Kalau perkara yang membatalkan puasa, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu dan bisa memahami. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan apa perkara yang dapat merusak pahala puasa. Ini pun juga disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, khamsun yuftirna sha'imun, al-kadhibu wan namimatu wal ghibatu wal yaminul kadhibu wa nadharu bisahwan. Yang pertama yang merusak pahala puasa adalah al-kazib, berdusta, berbohong. Kadang-kadang ini adalah sesuatu yang ringan untuk kita ucapkan, tapi ternyata perbuatan bohong ini bisa merusak pahala puasa. Apa yang kita lakukan dari siang hingga dari pagi, kita tahan haus dan lapar kita hingga kita bertemu dengan maghrib, puasanya tidak batal, Pak. Puasanya tidak batal, puasanya tidak ada yang membatalkannya. Tapi ketika kita berbohong terhadap siapapun pada waktu itu, maka pahala puasanya itu rusak. Bahkan bisa jadi pahalanya tidak dapat pada hari itu. Yang kedua adalah namimah. Namimah adalah adu domba. Kalau kita perhatikan sekarang, zaman-zaman sekarang ini, untuk mengadu domba bisa dengan, tidak hanya sekedar bisa dengan mulut kita, lidah kita. Bahkan mengadu domba itu bisa dengan jari jemari kita, Pak. Kita bisa ambil HP, kita isi kuota, kita bisa ekspresikan apa yang menjadikan tujuan kita, kita inovasikan di situ agar semua orang bisa terlibat dalam persoalan itu. Bisa diadu domba antara tetangga dengan tetangga yang lain, antara kota dengan kota lain, bahkan luar biasanya dengan HP ini, Pak, bisa mengadu domba antar negara. Nah, ini luar biasanya, dan kita berusaha untuk bisa menghindar, jangan sekali-kali terlibat pada persoalan itu. Dan jika terjadi itu, maka pahala puasa kita itu menjadi rusak. Kemudian perkara yang ketiga adalah al-ghibah, ngomongin orang, membicarakan keburukan orang lain. Ini kadang-kadang juga sulit untuk dihindarkan. Ketika teman kita datang menemui kita gitu dan berbicara tentang orang lain, maka seringkali kita suka ikut-ikutan, bahkan tidak sedikit memanas-manasi. Dan ini jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dan ini diingatkan oleh Nabi kita. Jauhi itu, orang yang membicarakan kejelekan orang lain dengan orang yang mendengarkan pembicaraan itu sama saja dosanya. Orang yang mengumbar dengan orang yang diumbar sama saja keburukannya, dan itu bisa merusak pahala puasa. Perkara yang keempat, kata Nabi, al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Tidak sedikit juga kita memperhatikannya. Orang untuk mengambil keuntungan, bahkan dia bisa menghinakan orang lain dengan sumpahnya, merugikan orang lain dengan sumpahnya, padahal orang lain tidak melakukan apa-apa, kemudian dia melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain itu rusak.
dan kemudian dia bersumpah kepada orang lain, berjanji kepada orang lain, kemudian itu diingkari. Dan tidak sedikit perilaku-perilaku itu kita temui, dan na'udzubillah jika itu terjadi pada diri kita. Dan jika hal itu terjadi, maka ini yang bisa dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahwa puasa yang kita lakukan itu akan menjadi rusak, bahkan tidak kita dapatkan dari amalan pahala puasa itu. Yang kelima, kata Nabi, an-nadharu bisyahwat, adalah memandang sesuatu dengan syahwat, dengan nafsu. Ini akhir-akhir ini juga sama, Bu ya, Pak, mudahnya mata kita itu untuk melihat sesuatu yang buruk, apalagi apa yang di tangan kita, HP itu kita bisa lihat itu, Pak, YouTube itu bisa lihat, Instagram bisa lihat, TikTokan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak kita inginkan itu muncul, dan hawa nafsu itu kadang-kadang selalu membawa, mendorong-dorong pada keburukan. Kenwe sedang seetik gitu, kenwe tinggal minta ampun saja kepada Allah. Nah, hal-hal yang kecil itu kadang-kadang dibisikkan oleh setan. Maka kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat mata itu buat kita, itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berikan mata kepada kita itu untuk membaca ayat-ayat Allah. Kalau sekarang mata kita yang Allah titipkan menjadi nikmat bagi kita, yang mungkin tidak semua orang diberikan kepadanya kenikmatan itu, kita pergunakan dengan sesuatu yang maksiat, maka bagaimana Allah yang menitipkannya? Bagaimana Allah tidak murka dengan apa yang sudah Allah berikan, kemudian kita menyia-nyiakannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.